Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Masuklah dalam perlindunganku. Al-Fahru Razi pernah meriwayatkan kejadian yang dialami seorang penceramah. Pada satu pertemuan, ia berkata, apabila seseorang bermaksud untuk bersedekah, 70 setan akan datang. Mereka akan bergelantungan pada tangan dan kakinya, merintanginya untuk bersedekah. Ketika mendengar itu, seseorang di antara hadirin berkata, akan kuperangi 70 setan itu ya Sayyidi. Kemudian, ia meninggalkan masjid, kembali ke rumahnya, dan mengisi kantong kainnya dengan gandum sepenuh-penuhnya. Ia bertekad untuk menyedekahkan gandum itu. Tapi tiba-tiba istrinya datang, mengajaknya bertengkar dan melawannya sehingga gandum itu jatuh berceceran. Akhirnya, laki-laki itu kembali ke masjid dengan tangan hampa. Lalu sang penceramah bertanya kembali, apa yang telah terjadi padamu? Ia menjawab, ya Sayyidi, saya berhasil mengalahkan 70 setan itu. Tetapi induknya datang dan ia berhasil mengalahkanku. Al-Fahru Razi, jilid 1, halaman 95. Saudara, peristiwa ini mungkin hanya sebuah parodi. Al-Fahru Razi ingin menegaskan bahwa ada dua macam syaitan yang tampak dan yang tersembunyi. Kadang-kadang setan yang kelihatan lebih berat untuk dilawan. Setan jenis kedua ini mungkin berupa istri, suami, anak-anak, kawan sekantor, atau tetangga. Kekuatan mereka boleh jadi 70 kali lipat lebih besar daripada kekuatan setan yang tidak kelihatan. Anehnya, tidak jauh dari kisah di atas, Al-Fahru Razi juga membedakan dua macam musuh. Musuh lahir dan musuh batin. Memerangi musuh batin jauh lebih berat. Musuh lahir biasanya berkenaan dengan harta dunia. Tapi musuh batin menyangkut agama dan keyakinan. Kalau kita kalah melawan musuh lahir, kita mendapat pahala. Kalau kita meninggal dalam perlawanan itu, kita bahkan disebut sebagai mati syahid. Tapi bila kita dikalahkan oleh musuh batin kita akan jatuh ke dalam kebinasaan. Untuk melawan musuh batin, dengan lidah dan kalbu kita harus selalu mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan lahir menyerang kita di rumah, di tempat bekerja, di jalan-jalan, atau bahkan di tempat pertempuran. Tapi setan batin menyerbu langsung ke dalam kalbu kita. Karena hati lebih luas daripada langit dan bumi, pertempuran melawan setan batin jauh lebih dahsyat daripada perang lahir. Inilah jihad akbar, melawan setan besar. Bahkan kita tidak dapat melakukan jihad kecil, perang melawan musuh lahir, apabila kita kalah dalam perang besar ini. Apabila kita berhasil mengusir setan besar ini, kita akan mempunyai qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, tidak ada gunanya harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Salim artinya bersih, sehat, dan selamat dari akidah yang fasid dan akhlak yang tercela.
Setan-setan yang besar, yang harus diusir dari hati, dapat berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengki kepada sesama manusia. Saudara, ketika menjelaskan makna hadis yang mengatakan hati itu taman Tuhan dalam diri manusia, Al-Fakhrur Razi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, telah kujadikan taman surga bagimu, dan engkau pun telah memperuntukkan tamanmu untukku. Tapi renungkanlah, apakah telah kau lihat tamanku? Apakah engkau sudah masuk ke dalamnya?" Si hamba berkata, "Tidak, belum ya Robbi." Allah berfirman lagi, "Apakah aku sudah masuk ke dalam tamanmu?" Tentu si hamba itu akan menjawab, "Sudah ya Robbi." Kemudian Tuhan bersabda kembali, "Ketika engkau mampir masuk ke dalam surgaku, aku keluarkan setan dari tamanku. Semuanya untuk mempersiapkan kehadiranmu. Aku berkata kepadanya, keluarlah kamu dari sini dalam keadaan hina dan dina. Aku keluarkan musuhmu sebelum kamu masuk ke situ. Sekarang apa yang kamu lakukan? Aku sudah berada di tamanmu 70 tahun. Mengapa belum juga kau usir musuhku? Mengapa belum juga kau keluarkan dia?" Pada waktu itu, si hamba berkata, "Tuhanku, engkau berkuasa untuk mengeluarkan dia dari tamanmu. Tetapi aku hamba yang rentan dan lemah. Aku tidak kuasa mengeluarkannya." Allah bersabda, "Orang yang lemah akan menjadi kuat apabila ia memasuki perlindungan Raja yang perkasa. Masuklah dalam perlindunganku dan ucapkanlah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Saudara, Al-Quran adalah firman Allah, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk mendatangkan Tuhan ke dalam hati kita daripada dengan apa yang datang dari Tuhan juga. Oleh karena itu, Tuhan berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kapan isti'adah harus dibaca? Sesudah membaca Al-Quran, kata sebagian sahabat, seperti Abu Hurairah, dan tabi'in, seperti Malik dan Daud. Sebagian mengatakan, sebelum membaca Al-Quran, kita mengatakan, kedua-duanya. Sebelum membaca Al-Quran, setan akan memasukkan keraguan dalam diri kita untuk membaca Al-Quran. Sesudah membaca Al-Quran, setan akan memasukkan keraguan untuk menerima firman Tuhan. Dan apalagi melaksanakannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.